Dan di bagian riwayat transaksi ini juga udah ada riwayat pengiriman kita sebanyak 14 USDT. Oke, sesuai dengan judul, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengirim koin ya dari aplikasi Reku ke aplikasi Indodax ya guys ya. Nah, jadi saat ini saya udah ada di aplikasi Reku dan untuk total portofolio di aplikasi Reku saya saat ini adalah Rp559.112 dan untuk lebih detailnya kita bisa klik di bagian menu dompet. Nah, jadi dari nilai portofolio yang saya miliki saat ini ya, itu terbagi kepada 3 koin ya guys ya, yaitu Solana, kemudian ada USDT dan juga ada Polkadot. Nah, ini merupakan saldo saya di aplikasi Reku. Nah, sementara saldo saya ya, ataupun total portofolio saya di aplikasi Indodax itu sekitar 3,5 juta rupiah dan untuk lebih detailnya itu ada di bagian menu wallet ini juga. Nah, ini ya. Jadi saya memiliki saldo rupiah ya, punya juga saldo USDT sebanyak 47, Ondo, Doge, Polkadot dan sebagainya. Nah, di video kali ini kita akan mencontohkan mengirim koin USDT ya dari aplikasi Reku kita ke aplikasi Indodax kita. Muncul pertanyaan, "Bang, kalau misalnya saya pengen kirim koin yang lain gimana?" Nah, bisa juga ya guys ya. Yang penting teman-teman itu memenuhi 2 syarat utama ya. Ketika kalian itu ingin mengirimkan koin, pastikan koin yang kalian kirimkan itu tersedia di 2 exchanger ini. Ya, jadi sebelum kalian kirim koin, kalian cek dulu di Reku ya apakah koinnya ada, kemudian kalian cek di Indodax ya apakah koinnya ada. Nah, kalau ada berarti syarat pertama itu udah beres. Nah, kemudian syarat kedua ya yaitu pastikan jaringannya juga harus sama. Nah, kalian cek dulu di Reku apakah jaringannya sama ya dengan yang ada di jaringan di Indodax. Nah, kalau sama ya udah berarti teman-teman bisa mengirimkan koin tersebut menggunakan jaringan yang sama. Oke, itu dia ya. Syarat utama kalau teman-teman ingin mengirimkan koin dari satu exchanger ke exchanger lainnya. Nah, jadi di sini kita akan praktek langsung bagaimana cara mengirim koinnya. Kita akan kembali ke aplikasi Rekunya ini ya. Nah, di sini sesuai yang saya bilang tadi, karena kita pengen mengirimkan koin USDT, jadi kita tinggal klik di bagian USDT ini. Nah, kemudian kita akan diarahkan ke halaman ini guys ya. Jadi di sini kita punya saldo sekitar 11 USDT. Nah, untuk mengirimkan koinnya kita tinggal klik di bagian kirim. Nah, kemudian kita diarahkan ke halaman ini guys. Nah, di sini itu kita diminta untuk memasukkan alamat penerima dari exchangernya ya. Jadi dalam kasus ini penerimanya itu kan Indodax ya. Nah, kita bisa kembali ke aplikasi Indodax. Nah, di halaman walletnya ini ya kita cari terlebih dahulu koin USDT-nya ya, karena kan kita ingin mengirimkan koin USDT, otomatis kita harus cari koin USDT ya. Nah, kalau udah kita tinggal klik aja koin USDT-nya ini. Kemudian untuk mengambil alamat USDT-nya kita klik store. Nah, kita disuruh pilih jaringan koin ya. Nah, di sini sebagai contoh saya akan memilih jaringan koin BEP20 ya. Nah, begitu kita udah klik jaringan BEP20, maka di sini itu akan muncul alamat store USDT-nya. Nah, ini kita tinggal salin aja ya alamat store-nya ini. Kalau udah kita bisa kembali ke aplikasi Reku. Kemudian kita tinggal tahan untuk tempel di sini ya. Kita paste aja. Nah, kemudian di bagian jaringan kita tinggal klik ya pilih jaringan. Nah, ternyata ya di sini teman-teman bisa lihat ya jaringannya itu tidak ada yang sama. Nah, ini menjadi pelajaran penting ya buat teman-teman. Ketika jaringan di sini itu tidak sama, tadi kan kita pilih yang jaringan Indodax-nya itu adalah jaringan BEP20. Ternyata di sini cuma ada jaringan yang ERC20 dan TRC20. Nah, artinya kita tidak bisa mengirimkan koinnya. Nah, terus gimana bang? Nah, solusinya adalah kita harus menyamakan jaringannya ini dengan jaringan yang ada di Reku. Nah, yang paling murah kan saat ini jaringan yang ada di Reku kan TRC20. Nah, berarti kita harus mengirimkan koinnya lewat TRC20 guys. Jadi, jaringan ini itu kita hapus dulu. Oke, kita hapus dulu lalu kita kembali ke aplikasi Indodax. Nah, selanjutnya kita kembali lagi. Nah, kemudian kalau udah diarahkan ke halaman ini kita pilih menu store. Nah, kemudian kita diarahkan ke halaman pilih jaringan koin lagi. Nah, teman-teman ingat tadi ya, jaringan murah yang tersedia adalah TRC20. Nah, kita pilih yang TRC20 ini. Nah, maka akan terbuka alamat store USDT yang baru ya, yang menggunakan jaringan yang berbeda. Nah, ini kita tinggal salin aja. Lalu kita tinggal paste di bagian alamat penerima ini guys.
Nah, seperti ini ya. Di sini kita udah menggunakan jaringan yang berbeda dan di bagian jaringannya di sini juga langsung muncul jaringannya ya. Jadi di sini tanpa perlu kita memilih jaringannya pun di sini jaringan TRC20-nya itu udah muncul secara otomatis, alias ya alamat USDT yang kita tempel ini itu udah langsung kebaca secara otomatis oleh pihak rekunya. Nah, kalau udah kalian pilih jaringannya, kalian tinggal klik aja kirim. Nah, setelah kalian udah klik kirim USDT, kalian akan diarahkan ke halaman konfirmasi seperti ini ya. Nah, di sini kalian bisa tentukan berapa koin yang pengen kalian kirimkan. Contoh di sini kita pengen kirim 10 koin ya. Nah, kita tinggal masukin aja. Nah, ternyata ya di sini teman-teman bisa lihat sendiri ya. Untuk minimum quality kirimnya itu adalah 14 USDT guys. Ya, jadi di Reku ini mungkin lumayan besar ya guys ya untuk minimum kirimnya, karena biasanya kan di exchanger lain itu tidak sebesar di Reku ini. Nah, jadi di sini saya akan coba tambahkan terlebih dahulu ya saldo di USDT saya ini ya. Nah, di sini saya udah menambahkan saldo saya ya menjadi 74 USDT, dan sesuai dengan dibilang sama Reku tadi, minimal pengirimannya adalah 14 USDT. Jadi kita tinggal masukin aja 14 USDT ya, seperti ini. Nah, kalau udah kita tinggal klik konfirmasi. Nah, setelah kita klik konfirmasi ya, maka di sini itu kita bisa melihat biaya jaringannya ya. Nah, jadi kalau misalnya di beberapa broker lain itu biaya jaringannya itu diambil dari total koin yang kita mau kirimkan ya. Nah, kalau di Reku ini biaya jaringannya itu diambil dari saldo kita yang masih ada ya. Jadi pastikan ketika teman-teman mengirimkan koin ya, kalian juga memiliki sisa saldo di wallet kalian, karena di sini ditambah ya, biaya jaringannya itu ditambah dengan saldo yang kalian miliki. Jadi di sini total yang terkirim nantinya itu adalah 15 USDT guys. Oke. Nah, kalau udah jelas semuanya, teman-teman bisa langsung geser ke atas ya untuk mengirim. Nah, kemudian kalian diminta untuk memasukkan kode OTP. Nah, jadi di sini itu kalian tinggal masukkan kode OTP yang udah dikirimkan Reku ya ke email kalian. Kalau saya itu dapat kode OTP-nya seperti ini ya, 847644. Nah, kemudian kalau memang teman-teman juga menggunakan kode autentikator, nah kalian juga bisa langsung masukkan kode autentikatornya di bawah sini. Nah, begitu teman-teman udah masukkan kode OTP dan kode Google Autentikatornya, maka permintaan kirim USDT terkirim ya. Permintaan pengiriman hasil kripto Anda akan diproses dalam 15 menit dan akan diterima dalam 1 hari kerja. Nah, kemudian kita bisa langsung klik di bagian lihat wallet saya. Nah, begitu teman-teman klik lihat wallet saya, di sini untuk saldo USDT-nya itu udah langsung berkurang. Tadi saldo kita itu sekitar 74 USDT, sekarang udah sisa 59 USDT. Dan untuk nge-tracking pengiriman kita itu kita bisa klik di bagian menu riwayat pesanan yang ada di pojok kanan atas ini. Lalu kita bisa langsung klik di bagian menu aset. Nah, di bagian paling atas menu aset ini itu ada riwayat transaksi kita. Ini bisa kita klik aja ya. Nah, jadi untuk riwayat transaksi kita ini sedang diproses guys ya pengirimannya. Nah, kita tinggal tunggu aja prosesnya ini itu menjadi berhasil. Nah, setelah menunggu beberapa saat guys ya, di sini kalian bisa lihat untuk statusnya itu udah berubah menjadi sukses. Nah, kalau udah berubah menjadi sukses seperti ini, biasanya saldonya itu udah masuk ke aplikasi Indodax-nya guys. Oke, coba kita lihat langsung aja. Nah, begitu kita cek di aplikasi Indodax kita, di mana total aset USDT kita itu udah bertambah ya. Yang awalnya tadi berapa ya, saya lupa ya guys ya. Sekarang udah menjadi 61 USDT ya. Dan di bagian riwayat transaksi ini juga udah ada riwayat pengiriman kita sebanyak 14 USDT. Nah, kalau saldonya udah masuk ya, artinya proses pengiriman koin yang barusan kita lakukan itu udah berhasil ya guys ya. Dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan seputar video kali ini, kalian bisa tanyain aja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Nanti kalau saya bisa jawab, saya akan bantu jawab pertanyaan kalian. Demikian video dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.